Lihat dari sini tuh masih 10 menit ya. Maksimal 10 menit tuh. Buka. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jenis. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jenis dan aku Felix. Tapi sebenarnya kita bertiga, ada Kayla juga, cuman dia lagi berhalangan hadir hari ini. Nah, jadi kita berdua aja bikinnya. Nanti ada penjelasan yang dibahas sama Kayla. Oke, Fel, hari ini kita mau bahas apa? Hari ini itu kita akan bahas tugas mandiri kita, di mana kita itu akan menjelaskan mengenai inovasi teknologi dalam bidang kehutanan. Jadi apa sih inovasi teknologi dalam bidang kehutanan itu? Jadi kalau kita tahu itu kehutanan sekarang itu kan sering banget terjadi penebangan liar. Betul. Terus juga sering jadi kebakaran hutan. Betul. Itu apalagi dengan negara-negara yang panas. Betul. Nah, kayak gitu tuh itu tuh bisa mencemarin lingkungan kita dan bikin bumi kita berkurang terus nyawanya. Bener-bener. Jadi dengan adanya inovasi teknologi ini tuh bisa ngejelasin bisa ngasih tahu solusi gimana caranya untuk mengurangi pencemaran lingkungan itu sendiri. Di sini kita ambil materi yang berbeda. Aku ambil kimia dengan materi kimia lingkungan dan aku ambil fisika dengan materi biomasa. Oke. Kita mulai dari kimia dulu gimana? Oke, dari bidang kehutanan itu nggak cuma berhubungan dengan penanaman atau penebangan pohon. Itu juga melibatkan kimia lingkungan, yaitu cabang kimia yang mempelajari tentang reaksi kimia di lingkungan yang ada unsur tanahnya, airnya, udaranya, dan juga ekosistem hutan itu sendiri. Terus kemajuan teknologi ini membantu mengatasi masalah pencemaran, kerusakan hutan, dan juga pengelolaan sumber daya hutan secara berkelanjutan. Yang pertama, contoh dari inovasi yang pertama itu adalah bioremediasi. Ini untuk mengatasi pencemaran di hutan. Jadi apa itu bioremediasi ini? Itu teknologi yang menggunakan mikroorganisme, di mana mikroorganisme itu adalah sel-sel yang kecil. Contohnya itu kayak jamur, dan fungsi utamanya itu untuk menguraikan polutan kimia yang berbahaya dalam lingkungan itu sendiri. Jadi contohnya itu prosesnya ini melibatkan reaksi biokimia seperti oksidasi dan reduksi. Contohnya ini senyawa berbahaya seperti logam berat, pestisida, dan senyawa organik aromatik dapat diuraikan menjadi senyawa yang menjadi lebih aman. Jadi supaya lebih ramah lingkungan juga. Terus contoh penerapan di bidang hutan ini ada jamur white rot fungi. Itu fungi itu semacam kingdomnya jamur. Oh ya, di biologi ada. Jadi ini tuh berguna untuk memecah limbah kimia dari industri kayu. Contohnya itu kayak pada bahan liar itu sendiri. Nah, terus ada tanaman seperti akar wangi. Ini tuh digunakan untuk menyerap logam berat pada tanah bekas tambang hutan. Jadi kalau misalnya ada penambangan liar, itu kan dia kan ngeluarin bahan-bahan kimia yang berbahaya. Terus penambangan dalam hutan itu juga ngeluarin reaksi-reaksi kimia yang berbahaya dan dapat mencemarkan lingkungan itu sendiri. Dengan adanya inovasi ini itu bisa mengurangi pencemaran itu sendiri. Yang kedua itu ada teknologi biokar, itu untuk memperbaiki kualitas tanah hutan. Jadi biokar itu adalah arang hayati yang dibuat dari biomasa dengan melalui proses pirolisis. Pirolisis itu apa? Pirolisis itu adalah pemanasan tanpa oksigen. Terus hubungannya itu apa sih? Hubungan pirolisis dengan menghasilkan karbon stabil yang tidak mudah terdegradasi. Jadi biokar ini berperan sebagai penyerap untuk polutan kimia seperti nitrat, amonium, dan juga pestisida. Itu dapat memperbaiki pH tanahnya dan meningkatkan ketersediaan unsur hara. Terus manfaatnya apa sih? Manfaatnya itu bisa memulihkan tanah yang rusak akibat pembakaran hutan, meningkatkan pertumbuhan bibit pohon di area-area boisasi, jadi biar lebih cepat penumbuhan pohon itu sendiri. Terus kaitannya apa sih dengan kimia lingkungan? Jadi ini tuh bisa menganalisis perubahan konsentrasi gas-gas yang bisa kita pahami melalui proses fotosintesis, kualitas udara, dan juga tingkat pencemaran industri yang masuk ke dalam ekosistem hutan. Terus teknologi yang digunakan ini adalah sensor elektrokimia, terus ada spektrometer inframerah. Jadi dia bisa melihat itu bagaimana
bahan-bahan itu ada di mana aja tempatnya, terus bisa supaya kita bisa naruh inovasi kita di situ. Jadi dengan adanya inovasi dalam kimia lingkungan ini itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan dan juga memperbaiki kualitas tanah itu sendiri. Tuh. Sekian dari materi saya. Oke, itu dari kimianya. Sekarang kita bahas fisikanya nih. Sebenarnya fisikanya nggak banyak dan bisa dibilang tuh masuk logika sih sebenarnya. Jadi biomasa hutan itu adalah semua bahan organik yang berasal dari tumbuhan atau limpah kehutanan, misalnya kayu, ranting, serbuk gergaji, kulit kayu, dan residu penebangan. Nah, dalam fisika, biomasa dipandang sebagai bahan penyimpan energi yang dapat dikonversi menjadi panas, listrik, atau bahan bakar. Nah, yang pertama, pemanfaatan biomasa sebagai energi terbarukan tuh biomasa hutan dapat menggantikan bahan bakar fosil melalui proses konversi energi. Inovasi teknologi itu membantu meningkatkan efisiensi proses ini. Nah, prinsip fisikanya, reaksi termokimia pada suhu tinggi 700 sampai 1000 derajat Celcius, konveksi dan radiasi panas dalam reaktor transformasi energi dan energi kimia yang merubah ke energi panas, energi mekanik atau listrik. Nah, inovasinya itu terbagi menjadi 3 bentuk, yaitu ada reaktor atau gasifikasi bertekanan, yang kedua ada sistem untuk mengurangi asap, dan yang ketiga ada penggunaan sensor untuk kontrol suhu dan aliran udara. Prinsip fisikanya itu konversi energi di mana energi kimia berubah menjadi panas, dari panas berubah energi mekanik dan berubah menjadi listrik. Nah, yang kelima, pemodelan dan penginderaan jarak jauh biomasa. Menghitung cadangan biomasa hutan menggunakan satelit dan lidar. Lidar itu apa sih, Kak? Lidar itu kalau misalkan dalam konteks ini tuh dia tuh bisa mendeteksi kira-kira ada panas di mana aja nih di hutan, misalkan dari satelit. Terus di hutan itu kita bisa mendeteksi kira-kira yang ada panas itu di mana aja. Terus kita bisa taruh inovasi kita di situ. Di situ, oke, benar. Dan pemantauan gelombang, inovasi teknologi kehutanan yang berfokus pada biomasa sangat terkait dengan prinsip-prinsip fisika, terutama transfer panas, termodinamika densitas, dan kelembaban materi, perpindahan massa konversi energi. Nah, teknologi seperti gasifikasi, pirolisis, dan densifikasi, co-firing, dan pemodelan biomasa memberikan solusi energi bersih, guys, mengurangi emisi karbon serta meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya hutan. Nah, itu kira-kira tentang fisika yang berhubungan dengan inovasi teknologi di bidang kehutanan. Itu bagian fisikanya nggak banyak sih sebenarnya. Jadi cuman dua-duanya ini sama terkoneksi banget. Intinya itu adalah dengan adanya inovasi teknologi ini itu bisa mengurangi pencemaran lingkungan yang ada di hutan itu sendiri. Jadi bisa lebih aman lah bumi kita. Ini beberapa solusi yang bisa kita pakai untuk hutan kita ke depannya. Jadi mungkin sekian dulu materi dari kita, selanjutnya akan dilanjut sama teman kita Kela yang berhalangan hadir hari ini. Dadah, thank you. Gampang terus main video di situ, anjing. Video nggak? Oh, video.